Ya, jadi mata kuliah hari ini adalah mata kuliah Business Plan, yang mana mata kuliah Business Plan ini mata kuliah yang belum ada di semester-semester sebelumnya. Ya. Jadi hanya ada di mulai angkatan 2019, 2020 dan seterusnya. Tapi di di angkatan 2018, 2017 itu enggak ada. Ini pecahan dari mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan. Kalau angkatan 2018 itu ada mata kuliah kewirausahaan, tapi di angkatan 2019 itu mata kuliahnya dasar-dasar kewirausahaan. Itu hanya 2 SKS. Ya. Kalau yang angkatan 2018 itu 3 SKS. Ya, dan ini kelanjutan dari mata kuliah kewirausahaan. Nanti di semester, kalau nggak salah di semester 6 atau semester 7 itu ada laboratorium kewirausahaan. Ada kelanjutannya lagi. Ya. Jadi berkelanjutan, ada hubungannya. Dia ada hubungannya antara mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan, mata kuliah bisnis plan, dan nanti akan ada mata kuliah praktik laboratorium kewirausahaan. Ya. Jadi kita nggak usah kenalan lagi, ini sudah tahu semua. Ya. Mata kuliahnya Business Plan, Prodi Manajemen, ya angkatan 2019, semester 5, 19 case-nya 2, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Jadi sekitar kurang lebih 1,5 jam. Seperti itu. Kita masuk ke kontrak perkuliahan. Jadi mahasiswa wajib mengikuti minimal 85% perkuliahan. Ya ini hampir sama dengan semester yang kemarin. Ya. Terlambatan maksimal 10 menit. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nanti tugasnya ini akan berbeda dengan semester sebelumnya. Kalau semester sebelumnya itu kita lebih teori, lebih banyak teorinya. Tapi di semester ini di mata kuliah Business Plan ini tugasnya lebih kepada praktek, ya, lebih banyak prakteknya. Kemudian ketika menggunakan Zoom meeting, mahasiswa wajib on kamera di awal atau di akhir. Ya, ketika kita virtual menggunakan Zoom atau menggunakan kelas Google Meet, mahasiswa wajib on kamera di awal maupun di akhir. Pak, kalau mau di on-kan terus ya nggak masalah. Tapi diwajibkan ketika awal dan di akhir saya minta untuk di on-kan dulu kameranya. Kemudian penilaian tugas berdasarkan tata bahasa dan penulisan serta kualitas isi dari hasil pengerjaan tugas. Nanti tugasnya itu berupa bisnis plan, kesesuaian dari bisnis yang akan kalian jalankan. Selanjutnya, jika telat melakukan absen, maka dianggap tidak hadir. Tugas dikerjakan secara kelompok atau tim. Perkuliahan dilaksanakan secara virtual dan non-virtual. Nanti kita akan melakukan perkuliahan. Melakukan perkuliahan itu bisa berupa virtual, secara virtual maupun secara non-virtual. Virtual seperti sekarang ini. Seperti sekarang bisa menggunakan Zoom meeting atau kita menggunakan Google Meet. Nanti kalau non virtual bisa menggunakan Classroom, kemudian bisa menggunakan grup WA, atau nanti kita menggunakan e-learning punya kampus. Itu ya. Sudah ada yang pernah mencoba e-learning? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di mata kuliah kepemimpinan, Pak. Mata kuliah kepemimpinan. Mata kuliahnya siapa? Bapak Teguh. Dosen Teguh. Oh, Pak Teguh. Selain itu?
Masih belum, Pak. Masih itu saja, Pak. Masih itu. Sudah familiar belum? Masih Belum belum, ya, Pak? Masih belum ya. Ya, sementara kita menggunakan ini dulu ya, menggunakan Classroom dulu, atau kita nanti pakai Zoom atau pakai Google Meet, atau nanti kita di grup ya. Kita sambil jalan ya. Kita learning nanti kita sambil jalan ya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tugas poin yang poin yang ini, tugas dikerjakan secara kelompok dan tim ya. Nanti kalian kelompoknya itu tidak dari satu kelas, tapi dari kelas lain. Ya. Sebenarnya ini tugasnya tugas individu, tapi dikerjakan secara kelompok, dibuat secara tim. Ya. Tugasnya sebenarnya membuat bisnis plan dan membuat bisnis model canvas. Lebih mudahnya kalian diminta untuk membuat usaha, ya, membuat rencana usaha, seperti itu tugasnya. Nih tugasnya membuat model bisnis model canvas dan membuat bisnis plan. Bisnis model canvas dikerjakan di kertas, ya, di kertas ya, baik bisa A4 atau A3 ya. Tapi saya sarankan bisa menggunakan kertas yang lebih besar, A3. A3 itu kan double A4 ya. Double A4. Saya sarankan menggunakan kertas A3. Kalau nggak ada kertas A3 bisa A4. Ya. Kemudian selain itu diketik sesuai template. Ya, selain digambar di kertas, kalian juga bisa mengetiknya, bisa dibuat berupa soft file-nya ya. Ada hard file, ada soft file-nya. Nanti saya kasihkan template-nya. Ya. Bisnis plan dibuat secara tim atau kelompok maksimal 3 orang. Ya. Jadi tugasnya itu individu, tapi dikerjakan secara kelompok. Atau kalian membuat tim, ya, membuat kelompok maksimal 3 orang. 2 orang boleh, tapi tidak lebih dari 3 orang. Tim berasal dari luar atau kelas, ya, berasal dari luar kelas atau prodi. Jadi kelompoknya itu kalian bisa cari di luar kelas ini kalian kelas B, bisa dari kelas A atau kelas C atau kelas D atau kakak kelas, ya, atau kakak tingkat semester atas atau adik tingkat atau semester bawah atau prodi lain, bisa akuntansi atau fakultas lain, itu boleh. Ya, boleh fakultas lain atau fakultas teknik atau fakultas hukum dan lain sebagainya. Masih dalam satu lingkup kampus, ya, masih satu kampus. Ya. Nanti saya akan jelaskan juga kenapa harus satu kampus. Ya. Kemudian presentasi tugas poin 1 dan poin 2 dipilih secara acak. Nanti ketika dapat tugas presentasi, ya, dapat tugas nanti akan dipilih secara acak. Nggak ada jadwal contohnya seperti Nia ini minggu depan tanggal berapa itu enggak. Nanti akan dipilih, contohnya hari ini silakan Gilang bisa mempresentasikan tugasnya, ya, bisa menjelaskan usaha yang dijalankan, ya, nanti sesuai dengan tugas yang diberikan, dipilih biar semua biar mengerjakan semua. Jadi sama semuanya mengerjakan dan dikumpulkan. Ya, business plan dibuat sesuai template. Kemudian ya, business plan dibuat business plan dibuat dalam bentuk video dengan menampilkan produk yang direncanakan. Ini produknya bisa jasa, produk apa saja. Nah, baik produk produk murni maupun jasa, apa saja boleh. Ya. Sesuai produk yang direncanakan serta diupload di YouTube dengan durasi tidak lebih dari 10 menit. Ya, nanti ini terakhir ini sudah.
Ini terakhir, dikumpulkan terakhir, akhir pertemuan, ketika bisnis plan yang kalian buat itu sudah selesai. Ketika bisnis plan yang sudah kalian buat itu sudah selesai, maka kalian nanti minta untuk membuat video. Ya, video dari bisnis plan itu sendiri, dan maksimal 10 menit. Kalau bisa tidak lebih dari 10 menit ya. Biar tidak di skip. Ya, biar nggak digeser-geser seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Ini untuk evaluasinya UTS dan UAS 30%, tugas 30%, partisipasi 20%, kehadiran 20%.